Om Swastiastu. Kami perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibu Melianise dan saya sendiri Dewa Yudhika Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang distribusi dua kubah acak, di mana distribusi dua kubah acak ini terdiri atas distribusi gabungan, distribusi marginal, distribusi bersyarat, dan kebebasan stokastik. Untuk presentasi pertama akan dimulai oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu distribusi dua kubah acak, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai distribusi gabungan dan kemudian distribusi marginal. Sedangkan untuk distribusi bersyarat dan kebebasan stokastik akan dijelaskan oleh rekan saya. Distribusi gabungan, di mana definisi pertama yaitu mengenai kubah acak berdimensi 2. Jika S merupakan ruang sampel dari sebuah eksperimen, maka pasangan XY dinamakan kubah acak berdimensi 2. Jika X dan Y masing-masing menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap anggota S. Definisi 2A yaitu mengenai kubah acak diskrit berdimensi 2. XY disebut kubah acak diskrit berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari XY, salah satunya berhingga atau tak berhingga tapi dapat dihitung. Untuk definisi 2B yaitu kubah acak kontinu berdimensi 2, XY disebut kubah acak kontinu berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y masing-masing berbentuk sebuah interval. Kemudian definisi 3 yaitu mengenai fungsi pulang gabungan itu sendiri. Jika X dan Y adalah dua kubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan PXY sama dengan P dalam kurung X sama dengan P, Y sama dengan Y untuk setiap pasangan nilai XY dalam sebuah daerah hasil dari X dan Y dinamakan fungsi peluang gabungan. Baik, ini adalah contoh soal mengenai distribusi gabungan. Dua isi ballpoint dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 isi warna biru, 2 merah, dan 3 hijau. Bila X menyatakan banyaknya yang berwarna biru dan Y warna merah yang terpilih, hitunglah P dan kurung X, Y elemen A bila A daerah kurung X, Y X plus Y lebih kecil sama dengan 1. Baik, selanjutnya adalah pembahasannya. Karena yang diambil dua buah isi ballpoint, maka pasangan nilai X, Y yang mungkin adalah, jadi ini akan saya buatkan seperti tabel seperti ini. Jadi yang itu adalah yang mungkin dengan X itu sama dengan kurung awal 0, 1, 2. Dan Y 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 sehingga ini dengan ini pasangannya 0,0 1,0 dan di sini adalah 2,0. Kemudian ini 0,1 dan ini 1,1, sedangkan di sini 0,2. Nah, bagian kosong ini yang seharusnya itu adalah 2,1, 1,2 dan 2,2 ini tidak termasuk. Kenapa? Karena yang diambil itu hanya 2 buah isi ballpoint. Jika kalau misalnya perhitungan dari penjumlahannya itu, maka ini jumlahnya adalah 3, sedangkan yang diminta adalah 2 isi ballpoint. Jadi yang kemungkinan itu adalah 0, 1, 2. Selanjutnya kita mencari jumlah sampel. Jadi NS sama dengan 8 kombinasi 2, 8 faktorial per 6 faktorial dikali 2 faktorial. Setelah diselesaikan akan mendapatkan jumlah sampel sebesar 28. Selanjutnya kita ambil yang pertama adalah 0,0, di mana P X sama dengan 0, Y sama dengan 0, sehingga F 0,0. Posisinya di sini karena X-nya 0, Y-nya 0, sedangkan di permintaan itu X itu menyatakan
buah isi ballpoint diambil, dan kemungkinan peluang terambil bukan warna biru maupun warna merah, melainkan warna hijau. Sehingga di sini kenapa kombinasinya di biru itu 3 kombinasi 0, sedangkan di merah 2 kombinasi 0, karena tidak terambil. Karena ini X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Tapi di yang hijau itu 3 kombinasi 2. Karena kemungkinan yang terambil adalah di ballpoint warna hijau. Kita selesaikan dengan kombinasi sehingga diperoleh 3 faktorial per 3 faktorial kali 0 faktorial, 2 faktorial per 2 faktorial kali 0 faktorial, kali 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial, sehingga nanti akan didapatkan hasil akhir yaitu 3 per 28. Selanjutnya 3 per 28 itu akan kita tulis di tabel ini. Nah, bagaimana jika misalnya yang diambil X-nya sama dengan 1? Nah, bagaimana jika misalnya 1,0? Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Dengan P, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, sehingga F 1,0. Jadi ada kemungkinan itu adalah X sama dengan 1. Kita lihat X itu adalah menyatakan berwarna biru. Berarti X itu terambil 1. Dan karena ada 2, 1 yang terambil biru, berarti 1 yang terambil adalah bukan biru. Sehingga menjadi 3 kombinasi 1 dikali 2 kombinasi 0 dikali 3 kombinasi 1 per 28. Sehingga hasil akhirnya akan mendapat 9 per 28. Begitu pula. Dan selanjutnya kita mencari yang 2,0 akan mendapatkan hasil 3 per 28 dengan cara yang tadi. Kemudian 0,16 per 28, 1,16 per 28, dan 0,2 itu 1 per 28. Sehingga P dalam kurung X, Y elemen A sama dengan P X plus Y lebih kecil sama dengan 1. Berarti ini kita mencari yang hanya X tambah Y itu nilainya lebih kecil sama dengan 1. Nah, 0 ditambah 0 adalah 0, 1 ditambah 0 adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 1, 2, sehingga dia tidak termasuk. F 0,0 tambah F 0,1 tambah F 1,0. Kita lihat di sana nilai peluangnya. 3 per 28 ditambah 6 per 28 ditambah 9 per 28, hasilnya adalah 18 per 28 dan disederhanakan sehingga hasil akhirnya adalah 9 per 14. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai distribusi marginal. Distribusi marginal tersebut apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua kubah acak X dan Y, bisa diskrit atau kontinu, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing kubah acak. Jadi kita dapat menentukan distribusi dari kubah acak X dan distribusi dari kubah acak Y. Distribusi yang diperoleh itu dinamakan distribusi marginal. Definisi 5, fungsi peluang marginal. Jika X dan Y adalah dua kubah acak diskrit dan P, X, Y adalah nilai dari fungsi peluang gabungannya di X, Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan P, X sama dengan sigma Y, P dalam kurung X, Y. Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang marginal dari X. Adapun fungsi yang dirumuskan dengan P2Y sama dengan sigma X P dalam kurung X, Y. Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi peluang marginal dari Y. Definisi 6, fungsi densitas marginal. Jika X dan Y adalah dua kubah acak kontinu dan F, X, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan di X, Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan Gx sama dengan integral atas-atasnya adalah beta hingga, atas bawahnya adalah beta hingga F, X, Y, dy. Dinamakan fungsi densitas marginal dari X. Adapun fungsi yang dirumuskan dengan Hx sama
integral batas atasnya tak hingga dan batas bawah minus tak hingga f x, y, dy dinamakan fungsi densitas marginal dari y. Baik, untuk contoh kedua yaitu mengenai distribusi marginal. Ini adalah contoh soalnya. X dan Y keubah acak dengan FKP gabungan sebagai berikut. F x, y sama dengan xy kuadrat per 30 dengan nilai x sama dengan 1, 2, 3, y sama dengan 1, 2. Tentukan gx dan hy. Selanjutnya, penyelesaiannya adalah seperti ini. Gx dan hy distribusi marginal untuk x dan y. Nah, berdasarkan soal tersebut termasuk distribusi marginal diskrit. Sehingga penyelesaiannya f dalam kurung x, y sama dengan xy kuadrat per 30 x 1,2,3 gx sama dengan sigma y sama dengan 1 sampai 2 xy kuadrat per 30. Jadi untuk gx yang kita ganti adalah bagian y. Sehingga x dikali 1 kuadrat per 30 ditambah x dikali 2 kuadrat per 30. Hasilnya x per 30 ditambah 4x per 30 sama dengan 5x per 30 dengan x sama dengan 1, 2, 3. Selanjutnya untuk hy sama dengan sigma x sama dengan 1 sampai 3. Sehingga di sini yang kita ganti adalah x-nya. 1 dikali y kuadrat per 30 ditambah 2 kali y kuadrat per 30 ditambah 3 kali y kuadrat per 30. Sehingga hasilnya adalah 6y kuadrat per 30 dengan y sama dengan 1 dan 2. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi bersyarat, di mana dalam distribusi bersyarat ini terdapat beberapa definisi, yaitu yang pertama definisi 7 fungsi peluang bersyarat. Jika Px, Y adalah fungsi peluang gabungan dari dua keubah acak diskrit x dan y di x, y, dan P2y adalah nilai fungsi peluang marginal dari y di y, maka fungsi yang dinyatakan dengan di sini mohon maaf terjadi kesalahan menulis, seharusnya itu ya seharusnya peluang x diberikan y Pxy per P2y, di mana P2y-nya itu harus lebih dari 0. Untuk setiap x dalam daerah hasil x dinamakan fungsi peluang bersyarat dari x diberikan y sama dengan y. Jika P1x adalah nilai fungsi peluang marginal dari x di x, maka fungsi yang dirumuskan menjadi peluang y diberikan x Pxy per P1x, di mana P1x itu lebih daripada 0. Untuk setiap y dalam daerah hasil y dinamakan fungsi peluang bersyarat dari y diberikan x sama dengan x kecil. Definisi selanjutnya fungsi densitas bersyarat. Jika fxy adalah nilai fungsi densitas gabungan dari dua keubah acak kontinu x dan y di x, y, dan f2y adalah nilai fungsi densitas marginal dari y di y, maka fungsinya dirumuskan dengan g x diberikan y sama dengan fxy per f2y, di mana f2y lebih dari 0. Untuk setiap x dalam daerah hasil x dinamakan fungsi densitas bersyarat dari x diberikan y sama dengan y. Jika f1x adalah nilai fungsi peluang marginal dari x di x, maka fungsinya bisa dirumuskan menjadi h y diberikan x sama dengan fxy per f1y, di mana f1y itu lebih dari 0. Untuk setiap y daerah hasil y dinamakan fungsi densitas bersyarat dari y diberikan x sama dengan x kecil. Selanjutnya yaitu kebebasan
mempunyai nilai fungsi peluang gabungan di X, Y, yaitu Px, Y serta masing-masing mempunyai nilai fungsi peluang marginal dari X di X yaitu P1X dan nilai fungsi peluang marginal dari Y di Y yaitu P2Y. Kedua lomba acak X dan Y dikatakan bebas stokastik jika dan hanya jika Px, Y sama dengan P1X kali P2Y untuk semua pasangan nilai X, Y. Selanjutnya ada definisi 10. Kebebasan stokastik kontinu. Misalnya, dua perubahan acak kontinu X dan Y mempunyai nilai fungsi densitas gabungan di X, Y, yaitu Fx, Y, serta masing-masing mempunyai nilai fungsi densitas marginal dari X di X, yaitu F1X, dan nilai fungsi densitas marginal dari Y di Y, yaitu F2Y. Kedua perubahan acak X dan Y dinyatakan bebas stokastik jika dan hanya jika Fx, Y itu sama dengan F1X kali F2Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Karena keterbatasan